Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda semua di ibadah online New Covenant Church hari ini. Waktu begitu cepat berlalu, sekarang kita sudah ada di hari terakhir bulan Februari tahun 2021. Hampir setahun ya, kita sudah ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, terutama di Surabaya atau di Indonesia. Puji Tuhan, kalau kita sekarang masih ada sampai hari ini sebagaimana kita ada, itu semua karena apa? Semua karena kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita semua seumur hidup kita. Mazmur 23 ayat 6, itu juga menjadi visi dari gereja New Covenant Church. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan, segala kebajikan, segala kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, Anda tahu nggak dalam terjemahan Ibraninya, itu mengikuti itu memburu Anda seperti binatang memburu Anda. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka itu akan memburu Anda seumur hidup Anda. Anda tidak bisa berlari cukup cepat karena itu memburu Anda. Jadi milikilah perspektif yang luar biasa ini. Setiap Anda bangun pagi sepanjang tahun 2021 ini. Inilah visi gereja Anda, ya. Milikilah kesadaran bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu memburu Anda seumur hidup Anda. Sepanjang tahun 2021, surely goodness and mercy hunting you seumur hidup Anda. All the days of your life hunting you. Ya, memburu Anda, memburu anak-anak Anda, memburu orang tua Anda, memburu tubuh Anda supaya sehat, memburu pekerjaan Anda, seluruh kebajikan Tuhan, seluruh kebaikan Tuhan, seluruh kemurahan Tuhan, itu memburu Anda. Luar biasa, ya. Nah, saya hari ini akan men-share firman Tuhan tentang hukum rampasan. Hukum rampasan, katakan hukum rampasan. Nah, tahukah saudara-saudara, pada perjanjian lama, Tuhan memberikan hukum yang disebut hukum tentang rampasan atau jarahan. Nah, bila Bapak, Ibu, saudara-saudara semua pagi hari ini mengerti prinsip hukum ini, maka hidup Anda akan diubahkan. Saya percaya itu. Ini akan memberkati kita semua. Jadi jika Anda sedang mengalami pencobaan, mengalami peperangan hari-hari ini, khotbah yang Anda dengar hari ini akan sangat memberkati Anda. Yang pertama, kita lihat tentang rampasan. Bagaimana Anda memperoleh rampasan? Rampasan diperoleh dari peperangan. Tidak ada peperangan, tidak ada rampasan. Katakan, tidak ada peperangan, tidak ada rampasan. No war, no rampasan, ya. Jadi orang Israel ketika mereka berperang menghadapi musuh mereka, ya, mereka menerima kekayaan dari rampasan itu. Mereka menerimanya untuk apa? Untuk memelihara rumah Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Kita buka. Nah, hari ini saya akan bicara tentang hukum rampasan. Jadi setiap bangsa Israel, mereka berperang dengan musuhnya, menghadapi peperangan, mereka selalu menerima rampasan perang. Dan rampasan perang itu untuk apa? Dikatakan di sini. Sebagian dari barang rampasan yang mereka peroleh dari pertempuran dan yang mereka persembahkan untuk memelihara rumah Tuhan. Dikatakan untuk memelihara rumah Tuhan. Ya, jadi mereka menerima rampasan perang untuk memelihara bait Elohim. Dan kalau sekarang bagi kita, ketika Anda menghadapi peperangan, ya, Anda memiliki rampasan perang itu, ya. Dan kalau sekarang untuk memelihara atau membangun rumah Tuhan di sini adalah bait Elohim, ini adalah umat Tuhan itu sendiri, yaitu tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara, jangan takut dengan peperangan yang ada di depan kita. Amin. Anda mungkin akan memasuki peperangan itu, atau Anda mungkin sedang ada di dalam peperangan, atau Anda sedang mungkin sudah keluar dari peperangan. Nah, di sanalah Anda akan memperoleh rampasan, memperoleh jarahan perang itu. Ya,
Kita akan buka di Bilangan pasal 31 di dalam Perjanjian Lama. Tuhan berfirman kepada Musa. Katakan Tuhan. Tuhan. Jadi semua hukum itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Sekarang kita tidak ada di dalam hukum Taurat. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Namun, perhatikan saudara-saudara, ada prinsip-prinsip di dalam hukum Taurat yang di dalamnya yang mengandung hikmat di dalam Perjanjian Baru. Yang mengandung hikmat di dalam era kasih karunia. Ini sangat menarik ya. Jadi jangan alergi dengan hukum Taurat. Justru hukum Taurat, ketika Rasul Paulus menulis surat-suratnya, dia banyak mengutip hukum Taurat, mengutip Perjanjian Lama. Ya, seperti yang ada di dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, di Ulangan pasal 25 ayat 4. Ya, maksudnya apa? Maksudnya biarkan lembu itu makan. Jangan menutup mulutnya. Itu maksudnya di Ulangan 25 ayat 4. Namun, di dalam Perjanjian Baru, Paulus menerima hikmat dari hukum itu di era kasih karunia. Dan mengutipnya kembali, dan kali ini Tuhan menuliskan bukan untuk lembu, tapi untuk siapa? Untuk para pekerja penuh waktu atau full timer di dalam pelayanan. Oleh sebab itu di 1 Timotius, suratnya Rasul Paulus untuk Timotius, mengatakan, bukankah kitab suci berkata, nah dia mengutip di dalam hukum Taurat, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, jadi Paulus ini mengambil hukum Taurat di Perjanjian Lama, dia mengutip, kemudian ia melihatnya dengan hikmat dan kebenaran Kristus. Artinya dia mengubah air menjadi anggur. Nah, ini untuk pelajaran kita semua. Anda kalau membaca Perjanjian Lama, Anda harus melihat dari era kasih karunia, dari spirit kasih karunia. Dan banyak sekali kutipan-kutipan Perjanjian Lama yang dikutip oleh para rasul. Anda bisa melihat di sana, banyak sekali ya. Nah, sama dengan hari ini kita akan melihat yang namanya hukum tentang rampasan. Nah, kita akan melihat kembali Bilangan pasal 31 ayat 25 tadi, ya. Berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, kemudian ayat ke-26-nya. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eliasar serta kepala-kepala puak umat itu. Anda tahu, waktu itu imam besar Israel adalah Imam Eliasar. Eliasar artinya God is helper. Ya, Tuhan adalah penolong kita. Saya setuju ya dengan semua usaha kita, atau kita bersyukur ada orang-orang yang menemukan vaksin, ada orang-orang yang bisa menemukan vaksin untuk COVID-19. Kita bersyukur untuk penemuan-penemuan itu. Anda harus tahu tapi ya, jangan berharap, jangan menaruh pengharapan kita kepada penemuan-penemuan manusia. Tapi berharaplah kepada the Creator. Berharaplah kepada, taruhlah pengharapan kita kepada the Creator, bukan the creation. Karena kita tahu the creation, all creation itu sudah falling in sin, sudah jatuh di dalam dosa. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga menunjuk orang-orang untuk bisa menemukan vaksin itu. Ya, tapi kembali lagi, kita jangan menaruh pengharapan kita kepada ciptaan, tapi kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa. Amin, saudara-saudara. Ya. Nah, kembali lagi. Saat itu imam besar Israel adalah Imam Eliasar setelah Harun. Nah, Imam Eliasar ini adalah anaknya Harun, saudara-saudara. Ya, Eliasar artinya God is helper, penolong. Nah, di zaman itu imam besar adalah perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Ya, imam besar akan membawa umat Tuhan itu sangat dekat dengan Tuhan. Jadi bila Anda berhubungan dengan imam besar, berarti Anda sangat dekat dengan Tuhan. Jadi imam besar itu punya kedekatan dengan Tuhan. Sebuah posisi yang sangat-sangat istimewa saat itu. Di mana semua berkat Tuhan turun ke atas bangsa itu, harus terlebih dulu turun di atas imam. Jadi imam terlebih dahulu menerima berkat Tuhan sebelum turun ke atas bangsa Israel. Kalau imamnya diberkati, maka seluruh bangsa itu akan diberkati.
Anda mengerti maksud saya ya? Tetapi bagi kita hari ini, imam besar kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki imam besar. Dia adalah manusia mewakili kita. Manusia yang sempurna, yang duduk di sebelah kanan Bapa. Dia merepresentasikan kita. Ketika imam besar kita diberkati, kita juga diberkati. Katakan amin. Ketika imam besar kita sehat, kita juga sehat. As he is, so are we in this world. Seperti dia, demikian juga kita di dunia ini. Ya, nah dia sangat dekat dengan kita. Dia adalah penolong kita di dalam kesesakan. Dia tidak pernah disebut adalah nabi besar, tapi imam besar agung. Kenapa? Berkat-berkat Tuhan bisa turun atas kita, atas kesehatan kita, atas pekerjaan kita, atas anak cucu kita, karena imam besar kita. Karena kita memiliki imam besar. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Ayat ke-27. Setelah suruh hitung rampasannya, ayat 27 dikatakan, lalu bagi dualah rampasan itu. Suruh membagi berapa? 2. Ya, dibagi menjadi 2 bagian. Kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Jadi semua emas, semua perak, semua binatang hewan yang dirampas sama orang-orang Israel pada waktu itu, harus dibagi 2, saudara-saudara. Ya, harus dibagi 2. Apapun juga itu harus dibagi 2 bagian. Dibagi untuk siapa? Pertama untuk mereka yang keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Ya, segenap umat yang lain ini apa? Yang tidak ikut berperang maksudnya, ya. Nah, Anda harus tahu, seringkali kalau orang Israel pada waktu itu kalau mau masuk ke sebuah negeri, mereka tuh selalu meminta izin loh. Ya, mereka selalu minta izin. Dan bila mereka minum dari sumur negeri itu orang, mereka selalu membayarnya. Anda harus tahu itu. Tapi seringkali ketika mereka melewat satu negeri, bangsa-bangsa itu tidak memberikan izin kepada mereka untuk lewat. Dan bukan hanya itu, musuh mereka juga akan berperang melawan mereka. Dan bila mereka mempertahankan diri mereka, justru mereka akan mendapatkan rampasan, mendapatkan lebih banyak rampasan dan tanah biasanya. Ya. Nah, pesan yang saudara dengar hari ini mengandung sebuah prinsip yang penting. Ya. Bukan berarti kita mau cari perang loh ya. Oh, kalau gitu kita cari perang supaya kita banyak rampasan. Bukan ya, bukan seperti itu ya. Itu namanya bodoh ya. Peperangan itu nggak perlu dicari saudara-saudara. Ya, saat Anda menjalani hidup ini selalu akan ada peperangan. Ingat ya, selalu akan ada peperangan. Ada musuh yang membenci kita, yaitu iblis ya. Kembali ke firman. Lalu bagi 2 bagian maksudnya. Bagian pertama untuk yang pergi berperang, bagian yang kedua untuk segenap umat yang lain yang nggak ikut berperang. Ini adalah salah satu pengajaran dari hukum Taurat. Ya, jika Anda mengerti ayat dari kitab Bilangan ini, kita akan bersyukur. Ya, Roh Kudus akan menyingkapkan dari kacamata Injil, dari kacamata Perjanjian Baru, supaya kita bisa memahami kebenarannya. Ya, Anda akan diberkati. Katakan amin. Ya. Jadi hasil rampasan harus dibagi 2 bagian. Menurut Anda, yang menerima lebih banyak, kelompok yang mana? Kelompok yang pergi berperang atau kelompok yang tidak pergi berperang yang menerima lebih banyak? Nah, biasanya yang lebih banyak itu orang-orang yang berangkat perang atau orang-orang yang stay di rumah. Biasanya yang banyak itu orang-orang yang stay di rumah daripada orang yang pergi berperang. Ya. Nah, kemudian hasilnya dibagi 2 sama rata. Kalau dibagi sama rata, artinya yang mendapatkan rampasan perang itu kelompok mana yang lebih banyak? Mereka yang pergi berperang atau mereka yang tidak pergi berperang? Artinya kelompok mana yang mendapatkan bagian rampasan itu yang paling banyak? Ya, secara perorangan, bukan secara kelompok loh ya. Kalau secara kelompok pasti sama. Tapi kalau secara perorangan mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah orang yang pergi berperang. Kenapa? Karena mereka lebih sedikit. Kalau dibagi secara perorangan mereka pasti dapatnya lebih banyak. Mengerti ya? Tapi kalau yang tidak pergi berperang, mereka kan lebih banyak jumlahnya. Jadi mereka mendapatkannya ya perorangan itu ya lebih kecil gitu ya.
Nah, di sini ada prinsip yang kita bisa pelajari bersama, yaitu prinsip di dalam pelayanan gereja Tuhan. Ya, intinya seperti ini. Jika seseorang memiliki yang baik, maka hal itu adalah untuk keuntungan bersama, untuk keuntungan seluruh tubuh Kristus. Itu adalah prinsip gereja. Ya, artinya bila seorang misalnya menerima pewahyuan tentang kebenaran firman Tuhan, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan mau supaya untuk memberkati semua tubuh Kristus. Hari ini kita bisa mengerti kasih karunia itu karena ada seseorang yang ditunjuk oleh Tuhan menerima pewahyuan kasih karunia ini. Ya, sehingga kita melihat revolusi kasih karunia itu sudah tersebar ke seluruh dunia hari-hari ini. Anda hari ini juga bisa mengerti tentang penginjilan, Injil kasih karunia. Kita semua dulu nggak mengerti tentang Injil kasih karunia. Nah, puji Tuhan, Tuhan sudah memilih orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan yang ada di New Covenant Church, Pastor Lily, Juan, Heru, ya. Semua itu karena apa? Tuhan ingin supaya dibagikan untuk seluruh tubuh Kristus, bukan untuk kita sendiri. Ingat ya, bukan untuk kita sendiri. Semuanya akan mendapatkan keuntungan. Ya, katakan amin, ya. Nah, kembali lagi. Bagi kita orang percaya, peperangan itu dimulai saat Anda mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Karena Anda mencoba untuk mendapatkan harta karun. Dan biasanya musuh berusaha untuk menghalangi saudara supaya Anda tidak dapat menerimanya, ya, supaya mata Anda tertutup dengan pewahyuan kasih karunia ini, ya. Jadi musuh selalu ingin berusaha menyetop Anda untuk meluangkan waktu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Hari-hari ini saya dorong Anda semuanya untuk duduk diam di bawah kaki Yesus. Berikan waktu Anda untuk membaca firman-Nya, ya. Karena iblis tahu saat Anda mendapatkan harta karun itu, maka itu bukan hanya untuk diri Anda, tapi untuk seluruh tubuh Kristus. Hari ini saya men-sharingkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Sesungguhnya saya mengajarkan itu dari luapan Roh Kudus, aliran-aliran Roh Kudus yang ada di dalam saya. Otomatis yang mengajar Anda itu sesungguhnya bukan saya. Roh Kudus sendirilah yang mengajar Anda, ya. Dialah yang mengajar Anda secara langsung. Itulah prinsip pertama yang perlu kita pelajari bersama, yaitu rampasan itu harus dibagi dua. Bukan hanya bagi mereka yang berusaha, bukan hanya mereka yang melayani di gereja, namun juga diberikan kepada semua jemaat yang lainnya. Nah, kembali ke dalam hukum rampasan. Jadi sekalipun mereka tidak pergi berperang, mereka juga menerima hasil rampasan perang itu. Tapi perhatikan di ayat 28. Kita lihat di ayat 28. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu. Nah, Anda lihat ya, Tuhan mengatakan seperti ini kepada Musa. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu. Perhatikan baik-baik prinsip dari memberi di sini. Jadi intinya seperti ini, saudara-saudara. Apapun yang Anda peroleh, maka pertama yang Anda harus lakukan, berikan untuk Tuhan. Artinya Anda menghormati Tuhan terlebih dahulu. Karena Anda tidak akan memenangkan sebuah peperangan jika bukan karena Tuhan. Ya, the battle is the Lord. The victory is yours. Peperangan itu milik Tuhan. Kemenangan milik Anda. Rampasannya milik Anda. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi ketika Anda menghadapi peperangan hari ini, tanamkan di dalam hati Anda, peperangan ini bukan milikku, tapi milik Tuhan. Tapi kemenangan milikku. Nanti rampasan perang itu akan menjadi milikku. Haleluya. Ya. Jadi ini bagian pertama untuk prajurit yang keluar bertempur. Mereka banyak yang harus mereka berikan kepada Tuhan. Ya, berapa banyak? Nah, kita lihat. Dikatakan seperti ini. Yakni 1 dari setiap 500. Baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Ya, katakan 1 dari setiap 500, artinya 1/500.
Ya, jadi berarti kan banyaknya 1 dari setiap 500, baik dari semua rampasan. Kemudian ayat yang ke-29. Dan yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya. Ya, dari pokoknya yang dari setengah itu 1 dari 500. Ya, itu semua harus dikasihkan. Lalu menyerahkannya kepada siapa? Imam Eliasar sebagai persembahan khusus atau teruma bagi Tuhan. Jadi Anda bisa lihat, ya, di sini dikatakan Tuhan berkata, bagilah jarahan itu, rampasan itu menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah bagian bagi mereka yang pergi berperang. Bagian kedua untuk mereka yang tidak pergi berperang, segenap umat yang lain itu. Nah, bagian pertama yang untuk mereka yang ikut berperang, apapun yang mereka terima, entah itu lembu, entah itu domba, entah itu keledai, entah itu emas, perak, apapun itu, 1 dari 500 diberikan kepada Imam Eliasar. Katakan diberikan kepada imam, ya, sebagai persembahan khusus. Nah, Anda harus ingat, catat ya, 1/500. Dan catat, imam adalah orang waktu itu merepresentasikan orang yang paling dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua, di ayat ke-30. Perhatikan baik-baik. Tetapi, dari setengah lagi, untuk orang Israel lain, yaitu yang tidak pergi berperang, haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50. Artinya 1/50. Baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada siapa? Kali ini bukan kepada imam, tapi kepada orang Lewi. Orang Lewi itu adalah asistennya imam. Ya, orang Lewi ini adalah yang memelihara kemah suci, pembantunya imam. Jadi, Anda bisa lihat di sini mereka yang tidak ikut berperang harus memberi 1 dari setiap 50. Untuk mereka yang ikut berperang harus memberikan 1 dari setiap 500. 1/500. Nah, kita berhenti di sini dulu sejenak. Saya mau tanya, siapa kalau gitu yang mendapatkan lebih banyak? Mereka yang memberi 1/500 atau mereka yang memberi 1/50? Mereka yang pergi berperang atau mereka yang tidak ikut berperang? Tentunya yang lebih banyak adalah mereka yang memberikan 1 dari setiap 500. Bagi mereka yang tidak ikut berperang, mereka harus memberikan 1 dari 10. Dari setiap 50. Artinya apa? Bagi mereka yang tidak ikut berperang, harus memberikan 10 kali lebih banyak. Anda mengerti ya? Kalau yang pergi berperang, 1 dari 500. Tapi kalau yang tidak berperang, dia harus memberikan 1 dari 50. Ya, jadi ada 10 kali lebih banyak bagi mereka yang tidak ikut berperang. Dengan kata lain, mereka mendapatkan lebih sedikit. Sedangkan mereka yang pergi berperang mendapatkan jauh lebih banyak. Maksudnya apa, Pak, ini, Pak? Pesan ini sebenarnya, pertama, untuk memberitahukan kepada para pembawa pesan Injil yang mendapatkan pewahyuan atau menggali firman Tuhan. Itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh tubuh Kristus. Tapi yang kedua, pesannya ini adalah karena mereka yang berperang dalam menggali firman Tuhan, mereka yang ada di dalam prosesnya, mereka akan menjadi lebih dekat dan lebih intim dengan Tuhan dibandingkan dengan yang lainnya. Ini masalah keintiman, ini masalah kedekatan dengan Tuhan. Dengan gambaran mereka yang berperang menyerahkan hasil rampasannya kepada siapa? Kepada imam, bukan kepada orang Lewi. Ya, itu tanda kedekatannya dengan Tuhan. Nah, kalau dengan orang-orang yang tidak ikut berperang, mereka memberi 1/50. Mereka memberikannya kepada siapa? Memberikannya kepada bukan kepada imam, tetapi kepada pelayan imam. Ya, kepada orang-orang Lewi itu. Kedekatan mereka tidak sama dengan orang-orang yang pergi berperang. Ya. Nah, bagi kita orang-orang percaya, saat Anda memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, itu adalah satu bentuk peperangan. Karena sekarang kita tidak berperang kepada orang lain, ya, itu peperangan di dalam mindset kita,
ya, di dalam pola pikir kita. Peperangan ini adalah bersifat peperangan rohani, saudara-saudara, ya. Peperangan rohani. Nah, bagian kedua hanya mencapai tingkatan Lewi, hanya melayani. Tidak sama dengan bagian yang pertama, yang memberikan persembahan kepada imam besar yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, gambaran ini sama persis seperti Marta dan Maria. Marta sibuk melayani Tuhan. Marta sibuk untuk menyiapkan makanan untuk Tuhan kita. Ya, Marta sibuk untuk melihat Tuhan kita. Oh, itu mungkin dia lelah, mungkin dia lapar, mungkin dia kelaparan, dia harus aku masakan. Ya, jadi Marta sibuk untuk melayani. Sehingga dia sampai datang kepada saudarinya Maria sampai marah-marah. Ya, yang duduk diam di kaki Yesus. Yang duduk diam untuk menikmati setiap keindahan perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Ya, jadi Maria mempelajari pikiran-pikiran Yesus, mencari tahu isi hatinya. Maria banyak menerima, tapi Marta banyak memberi. Nah, Marta mencoba mengetahui pikiran-pikiran Tuhan, tapi Maria belajar pikiran-pikiran Tuhan. Pada akhirnya siapa yang melayani Tuhan saat itu? Siapa yang melayani Tuhan lebih baik? Maria yang melayani Tuhan yang lebih baik. Yang satu melayani sesuai dengan pikirannya sendiri, dan yang lainnya melayani sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan Maria adalah gambaran orang yang duduk tenang, namun berperang dia. Sesungguhnya Maria itu berperang, ya, berperang dengan kekuatan gelap yang mencoba menarik atau menjauhi dari Tuhan. Dan iblis memakai kakaknya untuk menjauh dari Yesus. Dan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya mengisyaratkan bahwa ada kekuatan yang mencoba mengambil daripadanya. Anda harus ingat, ketika Anda merenungkan firman Tuhan, Anda menggali firman Tuhan, itu ada kekuatan yang mencoba mengambil daripadanya. Ya, dari Anda untuk mendapatkan harta karun itu. Ya, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa bagiannya? Yaitu duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti Anda hari ini, ya, Anda duduk di bawah kaki Yesus. Anda tahu nggak? Ketika Anda menerima mendengarkan firman Tuhan itu, Anda tidak akan sadar, ya, Anda tidak akan tahu bahwa Yesus sesungguhnya sedang membasuh kaki Anda satu persatu, sedang membersihkan pikiran kita, ya. Yesus membasuh satu persatu kaki muridnya. Nah, lebih spesifik lagi itu untuk keuntungan gereja Tuhan, ya. Jadi saat Tuhan datang ke rumah Anda nanti, ya, hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengambil daripadanya. Dan semakin Anda mengambil daripadanya, semakin Anda memuliakan Dia. Sekalipun Anda mempersiapkan anak-anak sekolah minggu misalnya, tetapi hati Anda untuk Yesus, ya, Anda tidak pernah melayani karena mereka, tapi karena Yesus. Saya akan akhiri dengan firman Tuhan ini. Sebelum saya akhiri, saya ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda sedang ada di dalam pertempuran hari ini? Apakah Anda ada yang sedang di dalam pencobaan hari ini? Ya, yang membuat Anda menderita cukup lama misalnya, ya. Nah, tahukah Anda di dalam Alkitab dikatakan sesuatu akan terjadi sesudah kamu menderita cukup lama. Terlebih karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 10. Kita lihat. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Elohim, sumber segala kasih karunia. Saya suka dengan kata-kata sumber segala kasih karunia. Kita memiliki Elohim yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang akan menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itu saya tebeli ya, kata sesudah ya. Katakan sesudah 3 kali ya. Bukan saat Anda menderita, tapi sesudahnya. Elohim sumber segala kasih karunia akan menyempurnakan kita,
meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Dan jangan pernah membatasi kata menguatkan di sini. Menguatkan di sini bukan hanya bersifat rohani, tapi juga bersifat hal-hal yang jasmani. Ya, jadi janji Tuhan bagi mereka yang sudah mengalami penderitaan yang cukup lama, ya, bersiaplah untuk apa? Untuk disempurnakan, untuk memiliki kekuatan yang lebih besar, untuk lebih kokoh lagi, ya. Ini firman Tuhan mengatakan seperti itu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sehingga apa yang kita alami bisa menjadi kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, itu terjadi karena Anda telah melewati penderitaan. Dan penderitaan itu tidak akan membawa Anda hancur, tapi penderitaan itu akan membawa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita semuanya. Ya, amin. Nah, kita lihat di Mazmur pasal 4 ayat 1. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Elohim, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Nah, di dalam teks bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan di dalam kesesakan Engkau memperluas daerahku. Ya, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Anda bisa melihat when I was in distress, Dia memperluas daerahku. Jadi ketika Anda mengalami kesesakan, disinilah pesan ini. Ia akan memperbesar daerah Anda. Ia akan memperbesar kesehatan Anda. Ia akan memperbesar keuangan Anda. Ia akan memperbesar keluarga Anda, anak-anak Anda, berkat-berkat Anda, pengaruh Anda. Amin, saudara-saudara. Jadi kapan Tuhan memperbesar Anda, memperluas daerah Anda? Berarti kan di situ. Kapan? Di dalam kesesakan. Jadi di saat Anda kesesakan, apakah Anda sedang di dalam kesesakan hari ini? Artinya Anda memenuhi syarat untuk menerima janji-janji Tuhan ini. Jadi ketika Anda atau di antara saudara-saudara sedang ada di dalam kesesakan, entah itu keuangan, entah itu hal-hal yang lainnya, hubungan pernikahan misalnya, apapun itu juga, justru nanti setelah Anda keluar dari situ, cinta Anda akan lebih manis lagi kepada pasangan Anda. Ya, ketika Anda sedang ada di dalam kesesakan, bersiaplah untuk menerima berkat yang lebih besar. Karena apa? Karena Tuhan adalah kebenaran kita. Dikatakan apabila aku berseru, dikatakan hear me when I call, oh God of my righteousness. Karena Tuhan adalah kebenaranku. Dia yang akan memperluas daerahku ketika when I was in distress. Ya, ketika kita ada di dalam kesesakan. Disitulah kemenangan akan Anda peroleh. Dan semua NCC People katakan bersama saya, amin, amin, amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, semoga memberkati kita semua, dan jangan takut dengan peperangan. Justru di dalam peperangan itulah Anda dapat menerima banyak rampasan di dalam hidup Anda. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya. Amin.